Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma alhimna as-shawab wa jannibna az-zalal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan tuwassi'u biha lana al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, amma ba'du. Bagaimana kabarnya kawan-kawan semuanya? Insyaallah dalam keadaan sehat, keadaan semangat, dalam keadaan penuh dengan kerinduan kepada ilmu. Biasanya kalau guru saya itu kalau nanyain itu bukan kaifahaluk, ya kaifahaluk, tapi disempurnakan lagi kaifahaluka ma Allah gitu. Itu langsung nancep ke hati itu. Beliau nanyanya apa? Bagaimana keadaanmu dengan Allah? Misalnya saya tanyakan kepada kalian sekarang, kaifahalukum ma Allah, bagaimana keadaan kalian beserta Allah? Bagaimana hubungan kalian dengan Allah? Semakin dekat atau semakin jauh? Atau datar aja? Kadang-kadang kita ngiranya datar tapi ternyata semakin jauh. Itu sangat berhati-hati dari hal tersebut. Kalau kita tanyain kaifahaluka ma Allah, ya Allah, dosa apa? Ya Allah. Itu langsung nyebut nama Allah. Semoga kita selalu diberikan petunjuk untuk selalu mendekat kepada Allah. Karena ketika kita mendekat kepada Allah satu jengkal, itu Allah mendekat kepada kita satu langkah. Jadi ketika kita berusaha untuk mendekat, Allah lebih cepat mendekatnya gitu. Tapi kalau kita nggak dekat kepada Allah, ya Allah semakin jauh. Nah, pada pembelajaran kali ini ilmu mustalah hadis, kita akan membahas tentang pengertian khobar. Kemarin kita sudah sampai pada pengertian hadis, kita sudah sampai di pengertian sunnah. Setelah itu kita ingin mengetahui tentang pengertian khobar. Lalu ada perbedaan tentang pengertian khobar, dan nanti kita juga menyinggung sedikit tentang asar. Nah, itu nanti insyaallah ya, yuk silakan dibuka kitabnya di halaman 10. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ani wa nafa'akum bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Al-khabaru lughatan ziddul insya. Al-khabaru lughatan ziddul insya. Wa istilahan qila muradifun lil hadis wa qila huwa ma jaa an ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam wal haditsu ma jaa anhu. Min thamma qila liman yashtaghilu bil hadis muhaddits bit tawarikh wa nawiya akhbari, wa qila al haditsu akhassu min al khabar fa kullu haditsin khabar wala aks. Al khabaru khabar, al khabaru adapun khabar lughatan secara bahasa, khobar secara bahasa. Nah, khobaru adapun khobar lughatan secara bahasa, ziddul insya, sebaliknya insya gitu. Sebaliknya insya. Apa arti insya? Apa arti insya? Ansya'a yunsyi'u insya'an, menumbuhkan, tumbuh berarti. Ziddul insya sebaliknya kata insya dalam kurung tumbuh. Ansya'a yunsyi'u itu menumbuhkan. Wastilahan, dan secara istilah, qila dikatakan muradifun. Qila dikatakan muradifun.
Muradifun itu sinonim. Ya. Muradifun sinonim berarti kalau ziddun tadi itu antonim. Jadi khobar itu secara bahasa antonimnya dari tumbuh. Lawan kata tumbuh itu khobar gitu. Atau ansya'a yunsyi'u itu membuat gitu loh, bisa diartikan membuat juga. Qila dikatakan muradifun sinonim lil hadisi pada hadis. Jadi sinonimnya hadis, persamaan katanya khobar itu ya hadis. Jadi khobar itu katanya beda tapi maknanya sama. Khobar dengan hadis katanya berbeda tapi maknanya sama. Waqila dan dikatakan huwa adapun khobar ma sesuatu ja'a yang datang an ghairin nabi dari selain nabi, dari selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau khobar yang datang selain nabi, ada yang berpendapat seperti itu. Wal hadisu adapun hadis ma sesuatu ja'a yang datang anhu dari nabi. Sedangkan hadis itu apa saja yang datang dari nabi, sedangkan khobar itu apa saja yang datang dari selain nabi. Amin sama, dan dari demikian qila dikatakan liman bagi orang yashtaghilu yang sibuk bil hadisi dengan hadis, muhaddithun disebut muhaddits. Oleh karena itu yang sibuk dengan ilmu, dengan hadis-hadis itu disebut muhaddits, bukan mukhbir gitu loh. Nah, jadi orang yang sibuk dengan hadis Nabi itu disebut muhaddits gitu. Wabit tawarikhi, dan dengan sejarah. Jadi yang sibuk dengan sejarah, wanahwiha, dan selain sejarah, akhbari disebut akhbari. Jadi berdasarkan keilmuannya, kalau orang yang ahli hadis disebut muhaddits gitu. Kalau misalnya ahli fikih disebut faqih, ahli tafsir disebut mufassir gitu. Nah ini orang yang ahli hadis disebut muhaddits, bukan mukhbir. Nomor 3, waqila dan dikatakan pendapat yang ketiga, al haditsu adapun hadis akhossu lebih khusus, maksudnya maknanya lebih kecil, minal khobari daripada khobar. Khobar maknanya lebih luas, hadis maknanya lebih sempit. Nah, begitu maksudnya. Oleh karena itu apa? Fakullu hadisin, maka setiap hadis khobarun pasti khobar, wala aksa, dan tidak sebaliknya. Jadi setiap hadis pasti khobar, tapi tidak setiap khobar pasti hadis, karena khobar maknanya lebih luas. Itu pendapat yang ketiga. Jadi pendapat yang pertama bahwa hadis sama khobar sama. Yang kedua bahwa khobar itu yang datang dari selain Nabi, hadis datang dari Nabi. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa orang yang sibuk dengan hadis Nabi itu disebut muhaddits, bukan mukhbir. Nah, terus pendapat yang ketiga apa? Bahwa hadis itu maknanya lebih sempit daripada khobar, dan oleh karena itu setiap hadis pasti khobar dan tidak setiap khobar pasti hadis. Tuh khobar jenis khobar secara lughat. Maaf ini ke bawahnya itu kurang kelihatan, bawah banget tuh. Nah sekarang sebaliknya, halaman 11. Al-atharu adapun athar, gitu aja, itu istilah itu. Al-atharu adapun athar, lughatan secara bahasa, baqiyatud dari bekas-bekas rumah, sisa-sisa maksudnya. Baqiyatud dari sisa-sisa rumah,
wa nahwiha dan selainnya. Nah, selain sisa rumah, ya kayak puing-puing begitulah athar itu. Athar itu sisa-sisa bekas-bekas. Wastilahan dan secara istilah, qila dikatakan muratifun sinonim lil hadisi pada hadis. Athar itu secara istilah itu ada beberapa pendapat juga. Ada yang mengatakan sama dengan hadis, walaupun katanya beda tapi artinya sama. Kama qala, sebagaimana berkata An-Nawawi, Imam Nawawi. Innal muhadditsina, sesungguhnya ahli-ahli hadis, sesungguhnya para ahli hadis, yusammuna menyebut al-marfu'a hadis marfu' wal mauqufa dan hadis mauquf atharon athar. Jadi ahli hadis itu menyebut hadis marfu' dan mauquf itu disebut athar. Waqila, dan dikatakan, lah pendapat yang kedua itu apa? Ini kan dalilnya tadi bahwa ternyata hadis marfu' dan mauquf pun disebut asar. Jadi makanya sama nanti tentang pengertian hadis marfu' dan mauquf. Waqila, dan dikatakan huwa, adapun asar, ma sesuatu jaa yang datang anis sahabati dari sahabat. Yakni maksudnya annal atharo, sesungguhnya athar, yutlaku diarahkan maknanya, yutlaku diarahkan maknanya atau diucapkan alal mauqufi, atas hadis mauquf. Hadis marfu' itu yang disandarkan kepada Nabi, hadis mauquf itu yang disandarkan pada sahabat. Wala'alla wajhihi annal athara baqiyatus syai'. Wala'alla wajhi, barangkali dalilnya, kayak wijhatun nazar itulah. Apa itu? Ya dalilnya. Barangkali dalilnya annal athara, sesungguhnya athar, baqiyatus syai', sisa-sisa sesuatu. Wal khobaru, adapun khobar, ma sesuatu, yukhbaru yang dikabarkan, bihi dengan sesuatu tersebut. Baru yang dikabarkan bihi dengan sesuatu tersebut. Falamma kana, maka ketika ada qaulus sahabi, perkataan sahabat, baqiyatun, sisa-sisa, min qaulil Mustafa, dari perkatari sabda Nabi, wakana, dan ada aslul akhbari, asli dari khobar, innama huwa, dimana khobar tersebut, anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasaba, maka menisbatkan, maka pantas gitu juga apa-apa. Ayyusamma, dinamai, qaulus sahabi, perkataan sahabat, atharon athar, wa qaulul Mustafa, dan sabda Nabi, khobaron khobar. Jadi dalilnya itu dari segi bahasa tadi, bahwasanya karena arti asar itu sisa-sisa sesuatu,
sedangkan para sahabat itu adalah sisa-sisa perkataan sahabat itu sisa perkataan Nabi, maka disebutlah perkataan sahabat itu athar dan perkataan dan sabda Nabi itu khobar. Abihada, dan dengan inilah zuhara menjadi jelas annas sunnata sesungguhnya sunnah, wal haditha dan hadis, wal khabara dan khabar, wal athara dan athar, alfadhun merupakan lafat-lafat, mutaradifatun yang bersinonim, limaknan kepada makna, wahidin yang satu. Mempunyai makna yang satu ternyata gitu. Wahuwa yaitu ma sesuatu, udhifa yang disandarkan, ilan nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa aja yang disandarkan? Min qaulin berupa perkataan, au fi'lin atau perbuatan, au takririn atau ketetapan, au sifatin atau sifat. Apakah hanya yang disadarkan kepada Nabi? Enggak. Au ilas sahabi atau kepada para sahabat, awit tabi'i atau kepada tabi'i. Wa qara'inur riwayah, dan bukti periwayatan, dan bukti-bukti periwayatan, anir rasuli dari Rasul, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was sahabati dan sahabat, wat tabi'ina dan tabi'in, tu'ayyinu menetapkan, wa tuhadditsu dan membatasi, mafhuma hadhil mustalahat maksud daripada istilah-istilah ini. Maksud daripada istilah-istilah ini. Ya, karena periwayatan daripada Rasul, daripada sahabat dan daripada tabi'in ini menguatkan akan istilah-istilah sunnah, hadis, khobar dan athar. Situasi periwayatan. Oke, itu aja yang dapat saya sampaikan. Sedikit saja, semoga bermanfaat. Mari kita sama-sama kita tutup pelajaran pada kesempatan kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.